Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Imelda Salsabila dari jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Yang pertama akan dibahas apa itu motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada individu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Dorongan ini bisa berasal dari diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Motivasi juga dapat digunakan untuk penentu hasil kerja individu di samping kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya masuk pada pengaruh motivasi. Motivasi dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kebutuhan seseorang, di mana setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, kondisi fisik dari orang tersebut. Dan yang ketiga, kondisi sosial, di mana keadaan sekitar dapat berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, ada teori motivasi menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Frederick Winslow Taylor. Teori ini biasa disebut dengan teori klasik, di mana menyatakan bahwa memotivasi seseorang hanya dari segi pemenuhan biologis, yaitu dengan memberikan upah berupa uang atau barang sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya. Yang kedua, teori motivasi menurut Abraham Maslow. Teori ini biasa disebut dengan teori jenjang kebutuhan, di mana dibagi menjadi 5 jenjang sebagai berikut. Yang pertama, fisiologi. Fisiologi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar seseorang dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Contoh dari kebutuhan ini antara lain air, oksigen, makanan, tidur, dan semacamnya. Tingkat yang kedua yaitu keamanan, di mana kebutuhan akan rasa aman secara fisik maupun emosional. Contohnya, rasa aman dari bahaya yang mengancam, perlindungan dari tindak kriminalitas, dan rasa aman dari penyakit dan bencana. Yang ketiga, sosial, di mana kebutuhan ini didasari apabila seseorang merasa kesepian, depresi, stres, atau cemas yang berlebih, sehingga butuh adanya pihak lain di sisinya. Contohnya, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan kelompok, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu penghargaan. Kebutuhan ini bisa berasal dari diri sendiri atau orang lain sebagai bentuk apresiasi diri, di mana saat tercapai akan menambah rasa percaya diri suatu individu. Yang terakhir yaitu aktualisasi diri, di mana kebutuhan seseorang individu untuk memutuskan keinginannya. Hal ini juga diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Dalam teori ini, sebelum melangkah ke kebutuhan selanjutnya, harus terpenuhi dulu kebutuhan sebelumnya. Yang ketiga, teori motivasi menurut Frederick Hesburgh. Teori ini biasa disebut dengan teori 2 faktor. Untuk faktor pertama yaitu maintenance factor, di mana berkaitan erat dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badania. Faktor kedua yaitu motivation factor, di mana berkaitan dengan kebutuhan psikologis seseorang dalam bekerja, yaitu pengakuan terhadap pencapaian, rasa penting, dan dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, teori motivasi menurut Claudette George. Teori ini bisa disebut dengan teori lingkungan, di mana seseorang mempunyai kebutuhan yang berhubungan dengan tempat dan suasana di lingkungan ia bekerja. Contohnya, yaitu mendapatkan upah yang adil, kesempatan untuk dipromosikan, keamanan kerja, pengakuan atas prestasi, dan semacamnya. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Motivasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif, di mana motivasi positif merupakan pemberian motivasi yang sifatnya positif. Seperti saat seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik, maka akan diberikan bonus gaji. Sedangkan motivasi negatif merupakan pemberian motivasi yang sifatnya negatif, seperti saat seseorang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, maka akan dipotong gaji. Selanjutnya ada tujuan motivasi. Terdapat beberapa tujuan yang diharapkan pimpinan melalui pemberian motivasi, antara lain mengubah perilaku bawahan agar sesuai dengan kehendak pimpinan, meningkatkan semangat dan kegairahan dalam bekerja, menjaga kestabilan dalam bekerja, meningkatkan prestasi dan produktivitas dalam bekerja,
meningkatkan moral dan loyalitas dalam bekerja, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab dalam bekerja. Cukup sudah penyampaian materi tentang motivasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.